Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Arman bin Anwar, SPD MPD, karena telah memberikan kesempatan saya untuk mengulang materi kelompok saya, yaitu tentang orientasi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Apa itu orientasi bimbingan dan konseling? Orientasi bimbingan dan konseling adalah layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau kampus, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran mereka di lingkungan baru tersebut. Baik, selanjutnya ada macam-macam orientasi bimbingan dan konseling. 1. Orientasi perseorangan. Misalnya, seorang konselor memasuki sebuah kelas. Di dalam itu ada sejumlah orang siswa. Apakah yang menjadi titik berat pandangan konselor berkenan dengan sasaran layanan, yaitu siswa-siswa yang hendaknya memperoleh layanan bimbingan dan konseling? Baiklah, selanjutnya ada orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peran perkembangan yang terjadi dan hendaknya diterjadikan pada individu. Bimbingan dan konseling memusatkan perhatiannya pada keseluruhan proses perkembangan itu. Ivey dan Digasio di Giglio dalam Mayer 1992 menekankan bahwa orientasi perkembangan justru merupakan ciri khas yang menjadi inti gerakan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada orientasi permasalahan. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan berkembang itu mengandung resiko. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan. Padahal tujuan bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan hidup dan perkembangan itu sendiri, ialah kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam ruang lingkup bimbingan dan konseling. Bidang bimbingan pribadi sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Apa itu bidang bimbingan pribadi sosial? Bimbingan pribadi sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Adapun aspek pribadi, yaitu memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri adalah kemampuan untuk mengerti, menerima, dan memahami perasaan, pikiran, pengalaman, dan nilai diri sendiri. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat mengendalikan perilaku dirinya sendiri dan orang lain. Mengembangkan konsep diri positif. Mengembangkan konsep diri positif adalah pandangan yang positif terhadap diri sendiri yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan berhubungan dengan orang lain dan kesejahteraan mental untuk mengembangkan konsep diri dan positif. Mengelola emosi dan stres. Mengelola emosi dan stres adalah keterampilan yang penting untuk kesejahteraan emosional, hubungan interpersonal, dan produktivitas. Mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengatur pikiran dan perasaan, serta merespon emosi dengan bijak. Mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan adalah proses untuk mempelajari dan menerapkan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tepat dan efektif. Keterampilan ini melibatkan berbagai aspek seperti mengumpulkan informasi, mengevaluasi situasi, dan mempertimbangkan berbagai opsi. Untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, Anda dapat belajar dari mentor yang berpengalaman dan mengikuti program pelatihan pengambilan keputusan. Meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri adalah proses untuk mengembangkan keyakinan pada kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Percaya diri yang kuat dapat membantu seseorang untuk menghadapi hidup dengan penuh keyakinan dan meraih kesuksesan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mengenali dan menghargai diri sendiri, mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, dan mengambil langkah-langkah kecil untuk menuju tujuan. Percaya diri merupakan sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerimaan yang positif. Percaya diri yang kuat dapat membantu seseorang untuk memiliki keberanian yang tinggi, memiliki hubungan sosial yang baik, bertanggung jawab, serta memiliki harga diri yang tinggi. Mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian adalah proses untuk belajar bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan. Kemandirian merupakan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, membuat keputusan, dan mengatasi tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian ada aspek sosial, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
Mengembangkan kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan untuk mengelola dan menyampaikan pesan secara efektif, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Kemampuan ini penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sosial, profesional, maupun pribadi. Mengembangkan kemampuan komunikasi juga adalah langkah penting yang dapat memperkaya hidup kita dalam banyak hal. Kemampuan ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, tetapi juga seberapa sukses kita dalam karir, kehidupan pribadi, dan mengembangkan diri secara umum. Membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Membangun hubungan harmonis dengan orang lain berarti saling menghormati, memahami, menyayangi, dan berbuat baik. Hubungan yang harmonis dapat meningkatkan kehidupan, membuat kita merasa sejahtera dan damai, serta mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Kemampuan ini dapat membantu seseorang untuk menjalin hubungan interpersonal, mengenal diri sendiri, dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mengembangkan sikap empati. Mengembangkan sikap empati berarti memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati merupakan bentuk kecerdasan emosional yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk bergaul dengan baik. Yang terakhir adalah menyelesaikan. Kemudian ada bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di suatu instansi pendidikan. Yang terakhir adalah bidang bimbingan karir. Bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan, jabatan, atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Baiklah, itu dia pemaparan materi yang sudah saya bacakan dari orientasi bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.